Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, ruang sidang DPR RI yang biasanya dipenuhi interupsi dan debat panas, hari ini justru jadi panggung kejutan. Rano Karno tampil menggugat, suaranya menggema keras menantang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi, bukan Gibran namanya kalau tidak menjawab dengan cara yang tak terduga. Tanpa marah, tanpa membalas keras, ia justru membungkam semuanya dengan ketenangan dan ketajaman logika. Satu persatu politisi yang tadinya garang perlahan terdiam. Rakyat yang menyaksikan pun tak bisa berkata apa-apa. Ini bukan sekadar sidang. Ini adalah pembuktian bahwa diam yang tenang bisa lebih mengguncang daripada teriakan paling lantang. Jangan lewatkan kisah lengkapnya. Subscribe, like, dan share sekarang juga. Karena apa yang terjadi di ruang sidang ini akan mengubah cara kita melihat kepemimpinan anak muda di Indonesia. Gedung Nusantara pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Aroma ketegangan menyelinap di antara deretan kursi empuk para anggota dewan. Di ujung ruang sidang, mikrofon menyala merah. Nama Rano Karno terpampang di layar. Mantan aktor senior itu berdiri dengan dada membusung, seolah sedang memainkan peran penting di panggung terakhirnya. Namun kali ini bukan film, bukan sinetron, ini sidang resmi DPR RI, dan lawan mainnya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Dengan suara lantang dan penuh tekanan, Rano membuka pernyataannya. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung menuduh Gibran tidak layak menduduki kursi Wakil Presiden. Jabatan ini bukan warisan, bukan hadiah dari istana, teriaknya, membuat sebagian anggota dewan bersorak dan menepuk meja. Sorotan kamera langsung tertuju pada wajah Gibran yang tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Nada suara Rano terus naik. Ia menuding program-program pemerintah di bawah koordinasi Gibran sebagai bentuk pencitraan semata. Banyak bicara soal UMKM, tapi kenyataannya rakyat tetap sulit makan, ucapnya. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan dan terdengar nyaring di balkon media. Beberapa jurnalis mulai mencatat cepat, mengantisipasi headline panas. Pimpinan sidang sempat beberapa kali mengetuk palu, mengingatkan agar nada interupsi tetap dalam koridor etika. Namun Rano tak peduli. Ia melanjutkan dengan serangkaian tuduhan soal anggaran yang dinilai tidak transparan, pelibatan relawan yang disebutnya nepotistik, hingga kebijakan anak muda yang menurutnya lebih cocok jadi konten YouTube daripada kebijakan negara. Di sisi lain ruangan, Gibran duduk tegak. Tangannya meraih pulpen, mencatat sesuatu di balik map hitam yang sejak awal dibawanya. Tak ada senyum, tak ada ekspresi defensif. Seolah ia tidak sedang diserang, melainkan sedang menghadapi presentasi tesis yang perlu dicermati dengan serius. Beberapa anggota dewan dari kubu oposisi mulai bereaksi. Ada yang berdiri, ada yang menepuk-nepuk meja. Lanjutkan, Bang Rano, terdengar dari salah satu sudut. Suasana ruang paripurna berubah seperti arena gladiator. Rano terus menyerang, kali ini menyebut nama-nama daerah yang dianggap gagal dibina Gibran saat menjabat wali kota Solo. Namun, di balik hingar-bingar itu, sorotan kamera juga menangkap wajah-wajah ragu. Beberapa anggota DPR yang semula tampak semangat mulai saling berbisik. Mereka tahu, serangan frontal seperti ini bisa jadi bumerang jika tidak dibarengi dengan bukti kuat. Tapi Rano terus melaju, seperti kereta yang kehilangan rem. Tensi semakin tinggi ketika Rano berkata, "Kalau bukan karena nama Jokowi, saya yakin Anda bahkan tidak akan lolos jadi camat." Kalimat itu sontak membuat beberapa anggota DPR dari kubu pemerintah memprotes keras. Pimpinan sidang kembali mengetuk palu. Tapi keributan tak bisa dihentikan begitu saja. Di tengah semua itu, Gibran akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya menatap lurus ke arah Rano, tak berkedip. Seketika, sebagian ruangan terasa mendingin. Suara gaduh perlahan mereda. Sorot mata Gibran bukan sorot marah, tapi sorot dari seseorang yang tahu waktunya hampir tiba untuk bicara. Dan ketika Gibran sedikit menggeser mikrofon ke arah mulutnya, hening pun menyelimuti seisi ruang. Semua yang tadi bersorak kini menanti. Inilah detik-detik di mana perlawanan bukan dibalas dengan amarah, tapi dengan kalimat terukur yang mampu menjungkir balikan atmosfer. Babak baru akan segera dimulai. Gibran membiarkan keheningan mengalir beberapa detik, sebelum akhirnya membuka suara. Tanpa menengok kiri atau kanan, ia berkata tenang, "Saya tidak akan membalas dengan kemarahan, karena rakyat tidak butuh debat emosional. Mereka butuh kejelasan." Kalimat itu menghentak ruangan yang tadinya gaduh. Semua yang hadir, dari wartawan hingga para anggota dewan, menatap ke depan, menunggu jawaban dari sang wakil presiden yang tak terlihat gentar.
Ia lalu merogoh map berwarna biru laut di mejanya dan menarik selembar kertas berisi data terbaru tentang program pembiayaan UMKM. Dengan tenang, Gibran menjelaskan angka pertumbuhan partisipasi usaha kecil di berbagai wilayah, menyebut detail wilayah yang sebelumnya disebutkan Rano Karno. Silakan periksa, semua data ini telah diaudit BPK dan dipublikasi secara transparan, ujarnya sambil mengangkat lembar data. Mata para anggota dewan bergerak mengikuti tiap kata yang ia sampaikan. Tak ada suara riuh. Bahkan ketukan sepatu pun seolah ditelan oleh suasana. Beberapa dari mereka mulai membuka tablet masing-masing, memverifikasi data yang dilampirkan Gibran. Tidak ada dramatisasi. Hanya fakta. Hanya bukti. Dan justru karena itu, setiap kalimatnya terdengar lebih tegas daripada teriakan. Gibran kemudian melanjutkan dengan gaya presentasi khasnya, tidak menggurui, tapi mempersilakan siapapun yang tak puas untuk datang langsung ke posko evaluasi di tiap provinsi. Kalau memang ada yang belum berjalan optimal, jangan saling serang di forum terbuka. Datangi kami. Saya siap kerja bareng, ucapnya, membuka ruang kerjasama yang jarang terlihat dalam panasnya politik nasional. Beberapa politisi mulai menunduk. Mereka tidak menyangka anak muda yang semula dianggap hanya titipan dari dinasti Jokowi, ternyata tampil dengan ketenangan dan kepiawaian teknokrat. Sorot mata Gibran tak menantang, tapi justru merangkul. Ia tidak mencoba memenangkan debat, ia mencoba meredakan api yang tidak perlu. Sorot layar proyektor kini memperlihatkan diagram keberhasilan program digitalisasi UMKM yang diusung Gibran saat masih di Solo. Ia menegaskan bahwa model itu kini diperluas ke 12 provinsi dengan hasil signifikan. Saya tidak pernah menyebut program ini sempurna. Tapi saya juga tidak akan diam jika disebut kosong. Karena tim saya bekerja keras, dan saya berdiri di sini mewakili kerja keras mereka. Terdengar desahan kecil dari salah satu kursi fraksi oposisi. Bukan desahan marah, tapi lebih mirip pengakuan sunyi bahwa mereka tak menyangka lawan mereka seberani ini tampil tanpa naskah, tanpa marah, tapi menghantam dengan presisi. Beberapa bahkan mulai mencoret-coret kertas catatan, seolah mengubah strategi yang tadinya dirancang untuk menggiring opini. Gibran menutup penyampaiannya dengan nada yang tetap tenang. Kalau ada yang kurang, mari kita selesaikan bersama. Tapi kalau hanya ingin mencari tepuk tangan, saya khawatir kita akan lupa siapa yang sebenarnya menonton, rakyat. Kalimat itu menggantung di udara, membelah kebisingan yang sempat mendominasi. Para wartawan segera mengetik cepat. Beberapa televisi langsung memotong siaran untuk menyorot pernyataan pamungkas itu. Gibran lalu duduk kembali, merapikan mapnya, dan menyesap air mineral. Ia tak menoleh ke arah siapapun. Ia tak butuh pengakuan. Ia hanya perlu memastikan rakyat tahu bahwa dirinya tak akan menjawab serangan dengan serangan, tapi dengan jawaban yang utuh dan bermakna. Di sekelilingnya, para singa sidang pun diam. Tidak ada lagi interupsi. Tidak ada lagi suara meja ditepuk. Hanya ada satu suara yang kini tertinggal di ruang sidang itu. Suara kepemimpinan yang muncul dari keberanian untuk tetap tenang di tengah badai. Setelah Gibran duduk kembali dengan tenang, suasana di ruang sidang seolah kehilangan nadi gaduhnya. Sekian menit sebelumnya, mikrofon berpindah dari satu anggota ke anggota lain seperti bara dilempar antar tangan. Kini, panggung seakan diam membeku. Semua tengah mencerna bahwa serangan frontal tak selalu berbuah kemenangan. Sebuah pembuktian diam-diam sedang berlangsung. Rano Karno, yang sebelumnya menjadi pusat perhatian, mulai tampak canggung. Ia menggoyangkan pulpen di jarinya, mencoba mengatur ulang ekspresinya yang sempat meledak-ledak. Meski matanya tetap tertuju ke arah podium, tubuhnya sedikit menyandar ke kursi, seperti kehilangan arah momentum. Dalam politik, detik-detik kecil seperti itu bisa berarti banyak. Tak lama, salah satu anggota DPR dari fraksi yang sama mencoba mengangkat tangan, seolah hendak menyelamatkan situasi. Ia berdiri, menyampaikan bahwa data bisa dimanipulasi, dan rakyat tidak hidup dari grafik. Kalimat itu dilontarkan dengan harapan bisa menghidupkan kembali semangat serangan. Namun tanggapan dari ruangan nyaris nihil. Gibran tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pimpinan sidang dan dengan sopan meminta izin berbicara kembali. Pimpinan mengangguk. Mikrofon dinyalakan. Gibran berdiri, lalu hanya berkata, data tidak dimaksudkan untuk menghibur. Ia untuk menjelaskan. Tapi kalau ada keraguan, mari kita verifikasi bersama. Di luar sidang. Secara terbuka. Respons itu terasa seperti tamparan halus. Bukan menghina, bukan memojokkan,
Tapi cukup menegaskan bahwa Gibran tidak akan ikut arus polemik murahan. Ia sedang membangun standar baru di ruang politik. Debat harus berbasis bukti, bukan hanya opini yang dilontarkan untuk mencetak headline. Sebagian politisi senior di sisi kanan ruang sidang mulai saling pandang. Salah satunya, yang dikenal kritis terhadap pemerintah, justru terlihat mengangguk pelan. Barangkali bukan karena ia setuju penuh dengan Gibran, tapi ia mengakui keberanian sang wakil presiden muda untuk tidak melawan api dengan api. Ada nilai kedewasaan yang jarang terlihat di usia semuda itu. Tiba-tiba dari balkon undangan, seorang mahasiswa yang hadir sebagai peserta magang mencatat cepat, lalu berbisik ke temannya, "Ini bukan debat. Ini edukasi politik." Komentar itu terekam oleh mikrofon kamera, dan dalam hitungan menit beredar luas di media sosial. Sekali lagi, publik menyaksikan momen politik yang berubah jadi pelajaran moral. Di luar ruangan, warganet mulai membagikan potongan video Gibran ketika menyebut, "Mari kita verifikasi bersama." Banyak yang memuji, menyebutnya sebagai pemimpin yang tak takut dikoreksi. Beberapa akun bahkan menulis, "Kalau begini gayanya, bisa jadi kita punya pemimpin masa depan yang layak." Sementara itu, Rano tetap duduk diam. Ia tampak menarik napas dalam-dalam, lalu merapikan kertas yang tadi ia bentangkan. Ia tak melanjutkan perdebatan. Tidak menyerah, tapi juga tidak bersikeras. Barangkali ia tahu, dalam panggung politik, ada kalanya mundur selangkah lebih bijak daripada menyerang tanpa arah. Dan ruang sidang pun bergerak ke agenda berikutnya. Namun di benak banyak orang, sidang hari itu sudah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar evaluasi program kerja. Ia menghadirkan perubahan cara pandang. Hari itu, kursi kekuasaan bukan hanya tempat duduk, tapi panggung untuk menunjukkan apakah seseorang layak didengar atau sekadar ingin didengar. Gibran, tanpa perlu membuktikan dengan volume, telah membuktikan dengan sikap. Setelah sesi debat perlahan mereda, pimpinan sidang mempersilakan agenda selanjutnya, pembahasan perihal program lingkungan hidup nasional. Topik yang awalnya dianggap formalitas, kini justru menjadi ujian lanjutan. Akankah Gibran tetap tenang dalam situasi baru, atau kembali terseret arus tensi politik? Namun yang terjadi justru membuat ruang sidang kembali terpukau. Seorang anggota DPR dari fraksi oposisi menyuarakan kritik tentang lambannya penanganan pencemaran Sungai Citarum. Nada bicaranya tidak sekeras Rano Karno sebelumnya, namun tetap tegas dan tajam. Ia menyebut bahwa revitalisasi sungai hanya menjadi ajang publikasi dan tidak menyentuh akar masalah warga bantaran. Semua menoleh ke Gibran, menunggu apakah ia akan mengelak, diam, atau justru menyerang balik. Gibran berdiri perlahan. Kali ini ia tidak membuka map atau data, tapi mengangkat selembar foto hasil pemantauan udara dari drone yang menunjukkan titik-titik perubahan vegetasi di sekitar aliran sungai. Ia tidak menyerang balik, tapi justru memuji pengawasan masyarakat sipil yang turut melaporkan kondisi sungai secara berkala. "Saya tidak akan menyangkal bahwa Citarum masih butuh waktu. Tapi izinkan saya menyampaikan, kami tidak bekerja sendiri. Komunitas lokal, relawan hijau, bahkan pesantren-pesantren sekitar ikut mengedukasi warga," ucapnya sambil menoleh ke arah anggota DPR yang bertanya. Kata-katanya bukan pembelaan, melainkan undangan untuk turut terlibat. Beberapa anggota DPR tampak terkejut. Alih-alih menyalahkan balik, Gibran justru memperluas diskusi menjadi ruang kolaborasi. Ia bahkan mengajak semua fraksi yang tertarik untuk membuat program magang lingkungan bagi generasi muda langsung di lokasi proyek sungai. Sebuah tawaran terbuka yang tidak biasa di ruang sidang DPR. Sorotan kamera TV parlemen mengarah ke raut wajah lawan politiknya, tidak ada amarah, hanya keraguan yang berubah menjadi refleksi. Mereka tak menyangka pendekatan setenang ini justru melucuti retorika mereka yang selama ini dibungkus dalam semangat oposisi. Gibran bukan hanya berbicara sebagai pejabat, tapi sebagai pelayan yang tahu harus merangkul, bukan menekan. Dari balkon undangan, seorang aktivis muda lingkungan mencatat diam-diam. Ia tersenyum dan berkata lirih kepada rekannya, dia ini bukan politisi biasa. Gaya komunikasinya seperti air, tenang, tapi masuk ke celah paling dalam. Kalimat itu segera dikutip media dan viral sebagai deskripsi yang menggambarkan karakter Gibran hari itu. Gibran lalu menutup dengan satu kalimat yang tak dibumbui drama, "Saya tidak minta disetujui, saya hanya minta dibantu menyelesaikan masalah ini bersama." Kalimat itu seperti hujan ringan setelah kemarau debat panjang. Tanpa sadar, beberapa anggota dewan mengangguk pelan. Beberapa bahkan mencatatnya di agenda kecil mereka, bukan sebagai bahan serangan, tapi mungkin sebagai ilham. Satu persatu anggota dewan mulai melunak. Sesi tanya-jawab pun berubah dari nada interrogatif menjadi percakapan. Untuk pertama kalinya dalam rapat paripurna hari itu,
Dialog terjadi tanpa jeda interupsi. Tidak ada tepuk meja, tidak ada hardikan mikrofon. Semua mendengarkan. Dan ketika waktu sidang memasuki penghujung, suasana berubah drastis. Yang semula adalah ajang saling tikam kini berubah menjadi forum musyawarah. Semua karena satu pendekatan, bukan membalas dengan keras, tapi mengundang dengan tenang. Gibran menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa paling pandai mendengarkan dan merangkul perbedaan. Setelah beberapa jam sidang berlangsung, suasana mulai terasa aneh. Bukan karena gaduh atau ricuh, melainkan karena terlalu sunyi. Mikrofon-mikrofon yang sebelumnya berebut suara kini tak lagi menyala. Tidak ada yang mengangkat tangan untuk interupsi. Tak ada politisi yang berdiri menuntut hak bicara. Sebuah keheningan yang ganjil dalam forum sebesar itu. Beberapa orang mulai saling melirik, mencoba membaca situasi. Apakah karena lelah? Ataukah karena mereka menyadari bahwa setiap kata yang mereka keluarkan akan ditanggapi dengan ketenangan yang lebih menyakitkan daripada debat terbuka? Suasana menjadi seperti kelas diskusi di perguruan tinggi, bukan sidang wakil rakyat. Seorang anggota dewan dari fraksi nasionalis yang biasanya terkenal lantang, hanya terlihat duduk sambil mengetuk-ngetuk pulpen ke meja. Ia sudah menulis 2 pertanyaan di kertasnya, namun tak satu pun diucapkan. Setiap kali hendak berdiri, seolah teringat kembali bagaimana satu persatu rekan-rekannya justru kehilangan pijakan setelah Gibran menjawab tanpa meledak. Beberapa anggota DPR perempuan mulai berbicara lirih satu sama lain, bukan tentang program, melainkan tentang gestur Gibran. Salah satunya berkata, dia tidak membantah dengan marah, tapi dengan wajah penuh hormat. Itu yang bikin kita ragu untuk menyerang. Ruang sidang telah berubah dari gelanggang pertarungan menjadi cermin besar. Siapapun yang berdiri akan berhadapan dengan bayangannya sendiri. Bahkan wartawan senior di ruang pers atas ikut terpaku. Mereka, yang biasa menunggu kutipan kontroversial atau momen bentakan politik, kini kehabisan bahan sensasi. Namun justru karena itu, kamera-kamera tetap siaga. Mereka sadar, momen besar sedang terjadi bukan dalam bentuk ributan, melainkan perubahan suasana. Kepala Bagian Dokumentasi Parlemen mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, tidak ada interupsi lebih dari 15 menit dalam sidang pleno. Statistik yang biasa diabaikan itu, kini menjadi catatan sejarah tersendiri. Bukan karena efisiensi, tetapi karena satu individu mengubah dinamika ruangan dengan sikap. Di sudut kiri, seorang anggota muda DPR dari generasi milenial menunduk, menulis sesuatu di jurnal pribadinya. Ia tak ingin melewatkan catatan tentang hari ini. Beginikah rasanya menyaksikan kematangan sebelum usia? Tulisnya. Ia merasa seolah telah melihat masa depan perpolitikan nasional yang tidak dibangun dari emosi, tetapi dari kesadaran. Pimpinan sidang sempat terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan agenda berikutnya. Palu sidang yang biasanya jadi alat menenangkan keributan, kini hanya menjadi simbol formalitas. Tak perlu diketuk keras-keras, semua sudah tertib. Semua sudah tertunduk, bukan karena kalah, tapi karena terpikirkan. Di balkon publik, beberapa mahasiswa hukum yang hadir untuk tugas kuliah tampak menyeka mata. Bukan karena terharu, tapi karena mereka menyadari bahwa dunia politik ternyata masih punya ruang untuk kesantunan. Kami pikir tadi akan jadi panggung saling hujat, bisik salah satu dari mereka. Ternyata yang terjadi malah pengajaran politik tingkat tinggi. Dan begitulah, ruangan itu tetap penuh, tapi tidak lagi berisik. Wajah-wajah yang tadinya siap tempur, kini hanya memandangi Gibran yang kembali duduk tanpa banyak bicara. Ia tak menundukkan lawannya dengan suara, ia menundukkannya dengan suasana. Dan dalam dunia politik, menciptakan suasana adalah kemampuan langka yang tak bisa dibuat-buat. Di luar gedung DPR, langit Jakarta tampak cerah, namun suasana publik mulai panas. Tayangan langsung sidang paripurna tersebar luas di layar-layar televisi, ponsel, dan bahkan warung kopi pinggir jalan. Klip demi klip Gibran menjawab dengan tenang tersebar di media sosial dalam hitungan menit. Yang tadinya hanya dianggap sidang biasa, kini menjelma menjadi tontonan nasional. Pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Senayan ikut memperhatikan. Sebuah warung bubur di belakang kompleks parlemen bahkan memasang televisi kecil portabel, menyetel siaran langsung. Saat Gibran berbicara, pengunjung warung otomatis terdiam. Salah satu ibu penjual nasi uduk berkata, anak muda ini kayak nggak punya takut ya. Tapi adem bicaranya. Di media sosial, tagar Gibran tenang mulai melesat di trending. Influencer politik, jurnalis independen, hingga warga biasa ikut membagikan potongan video saat Gibran menawarkan kerjasama tanpa menyindir siapapun.
Komentar demi komentar bermunculan. Mayoritas tak menyangka gaya diplomasi seperti itu bisa muncul dari sosok yang semula dicibir sebagai anak presiden. Sementara itu, di beberapa kampus, para dosen ilmu komunikasi dan politik mulai menjadikan sidang ini sebagai contoh spontan. Seorang dosen di Universitas Indonesia mengunggah slide presentasi bertuliskan, ketika retorika diredam oleh etika, studi kasus Gibran versus DPR. Dalam satu hari, unggahan itu ditonton lebih dari 1 juta kali di TikTok dan X. Di ruang rapat internal beberapa partai, sidang ini dibahas dalam nada waspada. Seorang petinggi partai oposisi menyampaikan kepada jajarannya bahwa strategi menyerang Gibran justru menciptakan efek sebaliknya. Dia tidak membalas. Tapi justru karena itu, dia terlihat jauh lebih kuat. Kita perlu hati-hati ke depan, ujarnya dalam rekaman yang bocor ke publik. Lembaga Survei Nasional segera merilis hasil polling darurat malam itu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, elektabilitas dan kepercayaan publik terhadap Gibran naik 9%. Angka yang mengejutkan, mengingat sidang itu seharusnya jadi ladang kritik terhadap pemerintah. Namun persepsi publik berubah bukan karena kebijakan, tapi karena sikap. Stasiun televisi swasta berlomba-lomba menayangkan ulang momen-momen krusial. Dari kalimat pertama Gibran hingga ketika ruangan mendadak hening. Tayangan ulang itu disandingkan dengan analisa para pakar yang menilai bahwa Gibran sedang menulis bab baru dalam gaya politik Indonesia. Tak heran bila rating program politik malam itu tembus rekor tertinggi sepanjang tahun. Para tokoh muda dari berbagai organisasi juga ikut angkat suara. Mereka menyatakan bahwa kepemimpinan yang berbasis akal sehat dan ketenangan lebih mereka butuhkan ketimbang yang bersifat konfrontatif. Gibran mungkin tak berapi-api, tapi justru karena itu dia membuat kami tenang melihat masa depan, ujar seorang ketua BEM dalam wawancara daring. Bahkan di lingkungan pesantren dan kelompok ormas yang selama ini kritis, muncul pernyataan bahwa Gibran patut dihormati karena tidak terjebak dalam gaya debat provokatif. Mereka menilai bahwa gaya kepemimpinan semacam itu mendekati adab santri, bicara seperlunya, tenang, tapi tetap tajam. Dari segala penjuru, dampak sidang ini merembet seperti riak air yang dilempar batu kecil. Tapi batu itu bukan teriakan atau amarah, melainkan ketenangan yang konsisten. Di era di mana suara keras sering disangka berani, Gibran memperlihatkan satu hal, justru diam yang dalam adalah suara paling menggema. Sidang ditutup dengan ketukan palu yang tenang. Tidak ada tepuk tangan meriah, tidak ada sorakan kemenangan. Namun dari wajah-wajah di dalam ruang paripurna, terlihat jelas bahwa momen hari itu akan dibawa pulang oleh masing-masing anggota dewan dengan makna yang berbeda. Beberapa tampak diam, menunduk dalam, seperti sedang mengevaluasi diri. Gibran berdiri dan merapikan jasnya. Ia tak terburu-buru meninggalkan ruangan. Dengan langkah santai, ia berjalan ke satu sisi meja, menyalami satu persatu anggota DPR, tanpa membeda-bedakan, tanpa menghindari mereka yang tadi mengkritik dengan keras. Bahkan tangan Rano Karno pun dijabatnya dengan senyuman yang halus, tanpa sindiran ataupun beban. Rano sempat terlihat ragu untuk membalas, namun akhirnya ia berdiri juga. Tangan mereka bersentuhan dalam hening yang sangat berarti. Di momen itu, tak ada satupun kamera yang menyorot terlalu dekat, namun jurnalis yang memperhatikan mencatat satu kalimat di mata Gibran. Terima kasih sudah mengingatkan. Ketika Gibran melangkah keluar dari ruang sidang, lorong gedung terasa lebih sempit dari biasanya. Para staf, ajudan, dan petugas pengamanan berdiri memberi jalan, tapi tatapan mereka tak bisa disembunyikan. Ada rasa hormat yang tumbuh perlahan, bukan karena jabatan, melainkan karena cara seorang pemimpin menanggung tekanan tanpa kehilangan kendali. Beberapa wartawan berusaha melemparkan pertanyaan di koridor, berharap mendapat pernyataan tambahan. Namun Gibran hanya menjawab singkat, tugas saya bukan membantah, tapi bekerja. Jawaban itu tidak memuaskan jurnalis yang lapar berita kontroversi, tapi justru menciptakan headline yang lebih besar. Gibran menolak drama, memilih kerja. Di ruang rapat staf presiden, beberapa menteri muda menonton rekaman ulang sidang. Salah satu dari mereka, yang sempat meragukan posisi Gibran sebagai wakil presiden, kini tertunduk. Saya pikir dia cuma simbol, ternyata dia sekolah diam-diam dalam badai, ucapnya lirih, disambut anggukan pelan dari koleganya. Beberapa jam setelah sidang, beredar video berdurasi pendek yang diambil diam-diam oleh staf DPR. Dalam video itu, terlihat Gibran duduk sendirian di kursi sudut ruangan sebelum sidang dimulai, membaca catatan kecil dan menatap kosong ke depan. Potongan itu viral dengan narasi, beginilah cara seorang pemimpin menyiapkan dirinya, tanpa sorotan. Kanal-kanal YouTube politik ramai membahasnya.
Pakar komunikasi menyebut momen jabat tangan Gibran sebagai gestur emas yang tak bisa dibuat-buat. Dia bukan menjabat tangan untuk menang, tapi untuk menenangkan. Itu seni kepemimpinan yang langka di Republik ini, ujar seorang narasumber dalam sebuah talk show malam. Malam itu, Gibran tidak hadir di layar kaca atau forum-forum elit. Ia justru terlihat dalam unggahan sederhana di akun media sosial resminya, menyapa warga yang datang ke halaman rumah dinasnya. Tidak ada pernyataan panjang. Hanya kalimat singkat, "Terima kasih telah percaya. Saya hanya sedang belajar." Dan publik pun menyimpulkan sendiri bahwa hari itu bukan hanya sidang evaluasi, tapi peristiwa simbolik. Gibran bukan memenangkan debat, melainkan kepercayaan. Dan dalam politik, kepercayaan lebih mahal dari suara, lebih langka dari popularitas. Karena kepercayaan tidak bisa dicari, ia hanya datang saat seseorang tetap teguh saat diserang, dan tetap merunduk saat dihormati. Hari berganti, namun jejak sidang dramatis itu belum juga memudar. Di sekolah-sekolah, para guru PPKN mulai membahas cuplikan sikap Gibran sebagai contoh nyata etika berpolitik. Di ruang kelas, siswa-siswa menonton potongan video dengan tatapan kagum. Bukan karena mereka menyukai politik, tapi karena mereka melihat sesuatu yang tak biasa. Seorang pemimpin muda yang tidak mendongak, tidak menantang, tetapi juga tidak mundur. Di kampus-kampus, seminar dadakan bermunculan. Tema diskusi berubah dari krisis kepemimpinan menjadi tumbuhnya harapan baru. Mahasiswa yang biasanya skeptis mulai berbicara dengan nada berbeda. Kalau politik bisa begini, mungkin kami tak harus apatis, kata seorang mahasiswa hukum dalam sebuah forum terbuka. Media-media besar pun ikut menyambut. Editorial Koran Nasional terkemuka menulis, Gibran bukan hanya bertahan, tapi memperhalus arus. Ketika politik kehilangan adab, ia memilih menjadi jembatan, bukan dinding. Artikel itu dibagikan ratusan ribu kali dalam sehari, menjadi bahan renungan di berbagai lini masyarakat. Sementara itu, para pendukung garis keras dari kubu lawan politik tampak mulai kebingungan. Serangan lanjutan yang dirancang pasca sidang justru tak menemukan celah. Apa yang bisa diserang dari seseorang yang tak marah saat dihina, dan tak sombong saat menang? Mereka berhadapan bukan dengan orang yang membantah, tapi dengan pribadi yang mematikan serangan tanpa perlu balasan. Gibran sendiri tidak banyak bicara setelah sidang itu. Ia menolak undangan wawancara eksklusif dan memilih kembali turun ke lapangan, mengunjungi pelaku UMKM, berdialog dengan warga desa, menyapa anak-anak sekolah. Keheningan ini bukan pelarian, melainkan bentuk lanjutan dari pesan yang ia bawa. Kepemimpinan adalah kerja, bukan sorotan. Sebuah organisasi anak muda mengirim surat terbuka kepada Gibran. Isinya pujian dan harapan agar gaya kepemimpinan seperti itu tidak berubah. Surat itu dibalas dengan tulisan tangan, "Terima kasih. Jangan puja saya. Kawal saya." Kalimat itu difoto, diunggah ke internet, dan kembali memantik gelombang apresiasi. Beberapa waktu kemudian, lembaga survei kembali merilis data. Kali ini bukan soal elektabilitas, tapi soal persepsi publik terhadap integritas. Gibran menempati posisi tertinggi sebagai tokoh politik muda yang dianggap konsisten, jujur, dan bisa dipercaya. Sebuah hasil yang tak bisa dibeli oleh iklan atau kampanye, tapi hanya bisa diraih oleh kesabaran. Sastrawan dan budayawan pun ikut bersuara. Mereka menyebut Gibran telah memulai bab baru dalam narasi kepemimpinan Indonesia. Ia bukan pemimpin petir, tapi pemimpin embun. Tidak meledak, tapi menyerap. Tidak menyambar, tapi menghidupkan. Untaian kalimat itu dibacakan dalam sebuah malam kebudayaan dan disambut tepuk tangan panjang. Kini, di antara hiruk-pikuk politik yang tetap berjalan, suara Gibran seperti gema yang tenang namun terus mengendap. Ia tidak berbicara setiap hari, tapi ketika ia bersuara, publik mendengar. Ia tidak menonjolkan diri, tapi ketika ia hadir, ruangan merunduk. Dan di tengah politik yang seringkali gemar menampilkan kebisingan, gaya semacam itu adalah oase yang dirindukan. Maka hari itu, bukan hanya sidang yang menjadi peristiwa penting, tetapi juga perubahan sikap bangsa. Rakyat belajar lagi bahwa kekuatan bukan hanya soal keberanian menyerang, tapi juga keberanian menahan diri. Dan Gibran, tanpa pidato panjang, telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak dibuktikan saat didukung, tetapi saat diuji.